Gadis cantik Anna telah menikah dengan seorang pria bernama John selama hampir 1 bulan. Setiap hari, dua orang bersatu seperti gambar dengan bayangan. Hidupnya berjalan dengan sangat lembut dan bahagia. John menjadi semakin mencintai dan memanjakan istrinya. Karena dia takut istrinya akan lelah. Bahkan pekerjaan terkecil dan paling sederhana di rumah, dia tidak akan membiarkan Anna melakukannya. Setelah beberapa saat, Anna benar-benar merasa bahwa hidup seperti itu hambar dan membosankan. Selain itu, Anna pada dasarnya adalah seorang pencinta kebebasan, suka aktif di luar. Tetapi setelah beberapa saat, dia mulai bosan dengan kehidupan yang hambar ini. Dan semakin bosan dengan suaminya. Sampai suatu hari pria Alex muncul di dunia Anna. Yang membalikkan segalanya. Karena itu, Anna mengalami trauma yang mengikutinya sepanjang hidupnya. Alex mengetuk pintu rumah Anna. Setelah membuka pintu, Anna mengetahui bahwa dia melamar pekerjaan di lokasi konstruksi suaminya. Melihat tubuh Alex yang kencang dan wajah tampan, Anna hanya ingin melihatnya selamanya. Hatinya mulai berdebar. Tetapi pada saat ini, John tiba-tiba muncul. Begitu Anna harus mundur. Dia dengan sombong berpikir bahwa jika bekerja di konstruksi suamiku, cepat atau lambat kamu akan menjadi pria aku. Kamu tidak bisa lepas dari tanganku. Meski ada suaminya, Anna tak segan-segan menoleh untuk menatap Alex. Saat ini, John juga merasa cukup puas dengan lelaki cepat ini. Tetapi semuanya masih harus sesuai dengan urutan. Jadi John secara pribadi memimpin karyawan itu ke lokasi konstruksinya. Mempersiapkan orang ini untuk mencoba pekerjaan itu terlebih dahulu. John meletakkan di depannya sebatang kayu besar. Dia dengan antusias memulai pemotongnya. Ingin melihat bagaimana teknik Alex. Tapi tiba-tiba, pemuda itu menolak menggunakan pemotong kayu. Lalu mengatakan pada bosnya di sebelah bahwa, "Aku tidak akan menggunakan alat wanita itu. Pria sejati harus menggunakan kapak untuk memotong kayu." Setelah mengatakannya, dia segera mulai memotong kapaknya. Memotong kayu dengan kuat, tegas. Bersama dengan kepercayaan diri yang selalu ada dalam dirinya. Membuat orang lain tidak mau mengalihkan pandangan darinya. Melihat penampilan kerja yang antusias. Bersama dengan pesona yang melekat padanya. Alex telah menarik perhatian semua orang di sekitarnya. Meski bekerja di sini akan sangat berat. Tapi Alex tidak takut menderita. Pada saat ini, semua pekerja tanpa sadar datang untuk menyaksikan pertunjukan ganteng ini. Sementara Alex bekerja keras. Tetapi tidak tahu di sesuatu sudut. Anna diam-diam memperhatikannya. Ternyata, pertama kali melihat Alex, hati Anna menjadi liar. Sejak saat itu kepalanya dipenuhi dengan sosok Alex. Dia tidak bisa menahannya, jadi dia hanya bisa mengintipnya dari jauh. Karena itu, Anna melihat penampilan Alex yang memesona dan menarik. Juga mulai saat ini, dia bertekad untuk memiliki Alex. Meski hanya sekali aja. Tetapi juga karena itu. Karena dia begitu asyik menatap Alex. Sehingga Anna lupa bahwa dia harus melihat ke depan dan belakangnya. Mengintip Alex. Dengan cepat ditemukan oleh suaminya. Agar tidak terjadi konflik. Dan agar Alex bisa berkembang untuk waktu yang lama. Anna diam-diam pergi. Pemuda ini tidak mengecewakan semua orang di sekitarnya. Dia hanya membutuhkan waktu 20 detik untuk memotong kayu dengan kapak menjadi 2. Ini benar-benar pertunjukan paling indah dan berkualitas yang pernah mereka lihat. Namun karena ketahuan istrinya mengintip pria tampan, John tidak terlalu senang. Dia marah kepada para pekerja. John pernah berpikir untuk tidak membiarkan Alex bekerja di lokasi konstruksinya. Tetapi sekarang kekurangan orang. Alex sangat brilian begitu. Jadi dia tidak bisa tidak menahannya. Karena itu, untuk mencegah hal buruk terjadi di kemudian hari. Setelah lulus tesnya, Alex diatur untuk tinggal di asrama seseorang. Karena lokasi konstruksi tidak memiliki terlalu banyak asrama. Asrama di sini semuanya adalah kamar single. Larut malam. Membangkitkan nafsu seorang wanita muda.
Anna diam-diam pergi ke kamar Alex, yang mengenakan gaun putih yang sangat murni. Meskipun dia tahu bahwa datang ke kamar orang lain di malam hari itu tidak baik. Tetapi siapa yang bisa menolak gadis cantik seperti itu? Sejak itu, banyak hal yang sulit dapat dipercaya telah terjadi. Kemudian hal itu terjadi. Mereka bergegas bercinta dalam hiruk-pikuk. Pada saat ini, John tiba-tiba kembali ke rumah. Bukan hal yang tidak terduga. Hidup selalu terjadi hal-hal yang tidak terduga. Alex dipukuli secara brutal oleh bosnya, menyebabkan matanya kehilangan penglihatannya, dan harus tinggal di rumah sakit selama 2 bulan. Sebelum dia bisa kembali ke kamar kos. Setelah pulang, para pekerja semuanya sangat baik hati. Semua orang datang untuk menghibur Alex, dan juga mendorongnya untuk tidak menyerah. Kebutaan bukanlah masalah. Tangannya tidak terluka, jadi masih dapat menggunakan pemotong untuk bekerja. Saudara-saudara yang baik ini bahkan mengajak Alex keluar untuk belajar cara menggunakan pemotong kayu. Mustahil untuk tidak mengatakan bahwa para pekerja di sini semuanya sangat baik. Tapi tidak beruntung, mereka bertemu bos yang kejam. Dapat dengan mudah membayangkan hari-hari sulit nantinya. Sedangkan Anna tidak memiliki masalah sama sekali. Karena suaminya terlalu mencintainya, sehingga dia tidak tega memukuli istrinya. Anna adalah orang yang licik dan terampil. Dia dengan berlinang air mata memberitahu John bahwa karena Alex menggertaknya, jadi Anna tidak hanya tidak dimarahi, tetapi juga lebih dicintai oleh suaminya. Mustahil untuk tidak mengatakan bahwa Anna benar-benar pemain kelas atas dalam hal ini. Di sisi lain, Alex adalah orang yang cerdas. Meskipun kedua matanya buta, hal itu tidak terlalu mempengaruhi kehidupannya saat ini. Dalam waktu kurang dari setengah hari, Alex sudah belajar cara menggunakan pemotong. Karena bosnya yang telah lama menjadi orang yang sombong dan kejam, dan baru membuat Alex sangat menderita begitu. Pada akhirnya para pekerja tidak tahan lagi. Setelah beberapa negosiasi, mereka akhirnya memutuskan untuk menyerang John sialan ini. Mereka tidak memukul atau memarahinya, tetapi segera mengikatnya. Apa yang harus dilakukan selanjutnya, kamu akan segera tahu. Hari ini seperti yang biasa. Mereka memanggil Alex menggunakan gergaji untuk memotong kayu. Pohon-pohon hari ini agak aneh. Sangat besar. Para pekerja bahkan membiarkan Alex menyentuhnya. Tapi orang buta seperti dia tentu saja tidak bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi. Hanya bisa dengan patuh mendengarkan mereka. Mereka membawa Alex ke pohon pertama. Tetapi hari ini ekspresi semua orang agak aneh. Hanya menggergaji pohon biasa. Tetapi semua orang sangat bersemangat. Cerita horor juga mulai terjadi. Alex menemukan bahwa semakin dia menggergaji kayu ini, semakin banyak air yang keluar. Dan air yang keluar darinya berwarna merah. Fakta bahwa bos John dibawa pergi oleh para pekerja. Pasti kamu bisa dengan mudah tahu, bukan? Di mana bosnya yang penuh kebencian itu sekarang? Tidak salah. Di dalam pohon ini adalah John. Pohon lainnya adalah Anna. Kita dapat dengan mudah membayangkan akhir tragisnya. Itulah harga yang harus Anna bayar, karena dialah yang membuat semuanya terjadi seperti ini. Film berakhir di sini.